Selamat datang pemirsa, senang sekali Injambi kembali menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan tentunya kami akan selalu mengangkat topik-topik teraktual di sekitar Jambi. Dan pada hari ini Injambi akan mengangkat isu yang lagi sangat hangat diperbincangkan di seluruh dunia dan tidak terkecuali di Indonesia, yakni mengenai era Society 5.0. Dan pada hari ini kami akan mengangkat dan merangkum dalam tema eksistensi nilai-nilai Pancasila dan persiapan pendidikan profesional dalam menghadapi era Society 5.0. Bersama saya Hilda Mestria Fadila, inilah Injambi. Pada tahun 2019, pemerintahan Jepang mengumumkan bahwa kita akan memasuki era Society 5.0 dan hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah dengan era yang semakin canggih ini kita dapat tetap mempertahankan eksistensi dari nilai-nilai Pancasila dan bagaimana persiapan pendidikan terhadap era baru tersebut. Dan di sebelah saya sudah ada beberapa narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Haji Hafiz Hasbiallah, Sarjana Ekonomi. Selamat pagi Bapak. Dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi. Kemudian di samping saya sudah ada dari perwakilan penyelenggara pendidikan, Kak Suci Utami Arman dari aktivis pendidikan juga. Dan di depan saya ada dari perwakilan akademisi, yakni Tiara Meldi. Selamat pagi Mbak. Baik, topik kita saat ini sangat menarik sekali, ya, ini mengenai era Society 5.0. Mungkin saya akan jelaskan sedikit bahwa banyak statement yang menyatakan era Society 5.0 ini apakah sama dengan transformasi industri 4.0. Mungkin kita mau luruskan sedikit bahwa kita memang telah melalui banyak sekali era, dari era 1.0 hingga 5.0. Namun harus ditekankan bahwa era industri 4.0 ini tidak sama dengan era society. Jadi bila nanti akan ada slide-nya, teman-teman di rumah bisa lihat bahwa ada era society dan ada era industri. Untuk era society sendiri, kita telah melewati 5 era. Yang pertama itu di era 1.0, era perburuhan, maksud saya era berburu. Koreksi, jadi 1.0 itu era berburu, dan kemudian 2.0 itu era bercocok tanam, dan 3.0 era industri, 4.0 era informasi, dan yang terakhir adalah yang akan kita bahas di tema pada hari ini, yaitu super smart era atau era 5.0. Baik, saya ingin tanya dulu ke Bapak, Pak, kita kan akan memasuki era 5.0 ini Pak. Yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu sebelum jauh-jauh kita membahas topik kita pada hari ini. Sebenarnya masyarakat kita, masyarakat Provinsi Jambi, aware gak sih Pak bahwa kita akan segera menghadapi era Society 5.0 ini, atau malah banyak yang mungkin belum tahu atau seperti apa Pak? Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada hostnya dan Adinda berdua, saya dipersilakan untuk yang pertama ya. Saya pikir apa yang disampaikan dari awal tadi bahwa terkait dengan kepedulian masyarakat Provinsi Jambi, yang pertama, era ini adalah sebuah kepastian, yang suka atau tidak suka, ini harus kita ikuti. Dan sekarang adalah, kalau menurut hemat saya, sekarang adalah di masa transisi, peralihan antara eranya 4.0 ya, atau 0 atau 0. Boleh lah ya, 0 atau 0 ke era berikutnya 5.0 atau 0.0. Nah, di era peralihan ini saya pikir kalau kita tanya aware atau peduli, saya melihat cukup peduli. Nah, kalau persoalan kesiapan mudah-mudahan juga siap. Ini kalau saya melihat itu dari indikator Mbak Ano ya, indikatornya kita melihat hari ini adalah peningkatan standarisasi minimal standarisasi pendidikan di Provinsi Jambi, katakanlah seperti itu.
Saya ingat betul pada era tahun 80-an dan 90-an dulu, orang tua jika ditanya, apa pendidikan anakmu? Pasti mereka bilang, anak saya sudah selesai. Ketika ditanya, selesai pendidikan apa? Tamat SMA. Pada era dan zaman itu, tamat SMA itu dianggap sudah pendidikan yang cukup tinggi. Tapi di era sekarang, kita orang tua, kami yang tua ini, ketika anak kita tamat strata 1, itu tidak langsung kita carikan pekerjaan, rata-rata kita minta lanjutkan. Artinya dari standarisasi dan indikator pendidikan saja menurut kita sudah siap untuk itu. Terima kasih, Pak. Oke, jadi menurut Pak Hafiz sudah, ya mau tidak mau kita harus siap lah, gitu ya Pak ya? Harus siap. Oke, baik. Saya mau ke Mbak Suci dulu nih Mbak, selaku penyelenggara pendidikan. Menurut Mbak Suci, apakah dari pendidikan formal kita sudah ada gak sih ancang-ancang untuk mempersiapkan diri masuk ke era Society 5.0 ini? Oke. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Kalau dari segi pendidikan sendiri, berdasarkan pengamatan saya dan kebetulan saya juga bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta di Kota Jambi. Seperti yang kita ketahui ya, di revolusi industri 4.0 ini semua menggunakan teknologi, rata-rata semua menggunakan teknologi, dan mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat baik dari guru, siswa ataupun orang tua harus benar-benar beradaptasi dengan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Namun saya melihat ada sedikit kesenjangan. Kalau di perkotaan, saya rasa semua orang bisa mengakses teknologi dengan sangat mudah. Baik itu penggunaan internet juga, fasilitas yang cukup memadai juga dari sekolahnya. Orang tua juga sudah siap dan sudah mengerti cara menggunakan gadget dengan benar gitu. Tapi kadang-kadang ada saudara-saudara kita yang mungkin di daerah-daerah nih yang pedalaman gitu ya, masih benar-benar tertinggal jauh dalam menghadapi revolusi 4.0 ini gitu. Jadi sebaiknya bagaimana caranya kita ini berjalan bersama-sama supaya tidak ada lagi kesenjangan antara teman-teman kita yang di perdesaan dengan yang di perkotaan, kita siap menghadapi revolusi 4.0 ini gitu. Oke, baik Mbak Suci. Mungkin agak dikoreksi sedikit, kita masuk ke era Society 5.0 ya, takut nanti masyarakat salah menangkap, tapi nggak apa-apa. Berarti dari Mbak Suci menyimpulkan bahwa sebenarnya kalau untuk di kota mungkin siap saja ya, tapi untuk di daerah yang lebih terpencil, yang koneksi internet saja mungkin susah gitu, agak sulit untuk menerima dari era Society 5.0 ini. Seperti itu Mbak ya. Baik, saya mau langsung ke Mbak Tiara selaku akademisi. Gimana nih Mbak selaku yang memang mengenyam langsung di pendidikan, apakah pendidikan kita sudah siap gak sih untuk menerima era baru, yakni era Society 5.0? Terima kasih Mbak Hilda atas waktu dan kesempatannya. Saya sebetulnya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Suci ya. Jika Mbak Suci berbicara ini dari sisi mikro, di mana ini ada kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, kalau kita lihat lagi dari sisi global ataupun lebih makro, sebetulnya Provinsi Jambi khususnya Mbak Hilda, kita berada di Pulau Sumatera, di negara Indonesia yang bisa dikatakan masih berkembang. Sungguh kata siap itu masih menjadi proses yang sangat panjang sebetulnya. Apalagi kalau kita bandingkan antara kita dengan negara-negara maju, tentu itu sudah menjadi start point yang mungkin bisa dikatakan perlu percepatan, istilahnya seperti itu. Apalagi kita di Provinsi Jambi di daerah Pulau Sumatera. Kita bisa lihat bagaimana saat ini tidak bisa kita pungkiri pendidikan itu sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Walaupun pemerintah saat ini masih gencar-gencarnya untuk meratakan pendidikan Pak. Namun masih sampai saat ini Pak, kita bisa merasakan bahwa pendidikan itu masih terpusat dan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi bagaimana kita di Jambi, di Sumatera ini bisa menyeimbangkan ketertinggalan hal tersebut. Apalagi kita berada di zaman yang sangat terdistrupsi ya Mbak. Jadi apa-apa itu sangat cepat berubah. Semua teknologi masuk, ilmu pengetahuan masuk, itu sangat merubah tatanan kehidupan kita gitu. Nah, tentu kita perlu adaptasi yang terus-terusan seperti itu kan. Dan adaptasi ini ketika kita tidak mampu beradaptasi, maka kita akan ketinggalan seperti itu kan. Nah, apalagi belum lagi kita bisa
istilahnya apa ya, mengikuti 4.0, society 4.0 ataupun industri 4.0, kita langsung dihadapkan nih tiba-tiba di society 5.0. Tentu apa yang menjadi kekhawatiran kita belum siap di 4.0, tiba-tiba harus beralih lagi di 5.0, maka perlu peran serta dan keseriusan yang begitu kuat sehingga bisa menciptakan kesiapan itu sendiri dari berbagai elemen. Seperti itu Mbak Hilda. Jadi nggak cuma hanya dari pemerintah, lapisan masyarakat juga harus ikut serta dan paham seperti itu. Namun tetap untuk memfasilitasi hal tersebut perlunya peran serta dari lembaga-lembaga negara maupun lembaga-lembaga pendidikan yang siap untuk menunjang hal tersebut di masyarakat. Itu sih Mbak Hilda. Terima kasih. Oke, baik Mbak Tiara, saya sudah dapat menyimpulkan nih dari kedua narasumber kita, pihak dari akademisi dan penyelenggara pendidikan, poinnya sama, ya ini adanya kesenjangan yang menjadi problematika nanti untuk dapat menerapkan era society 5.0. Dan saya nanti akan mau ke Pak Hafiz, tapi sebelumnya kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Injambi. Dari Yellow Hotel Jambi kami kembali menyapa pemirsa di rumah, dan seperti pada segmen sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa pada segmen ini kami akan bertanya kepada Pak Hafiz selaku DPRD Provinsi Jambi, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi, apa tanggapan Pak Hafiz terkait dua kesimpulan yang telah disampaikan dua akademisi kita. Baik, langsung saja saya mau ke Pak Hafiz. Pak, tadi sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita bahwa salah satu problematika untuk menerima era society ini adalah kesenjangan, Pak. Di mana di kota mungkin bisa menerima karena memang sudah maju, tapi untuk di daerah-daerah terpencil yang internet saja sulit, itu menjadi problematika bagaimana bisa menerapkan dari era society ini. Bagaimana Pak menurut Bapak, tanggapan Bapak? Terima kasih Mbak. Jadi memang harus kita lihat realita ini dengan apa adanya. Memang itulah kondisi yang ada, bahwa kesenjangan itu bukan hanya persoalan pendidikan saja, persoalan-persoalan yang lain juga kesenjangan itu luar biasa hari ini. Kalau kita mau membandingkan kita dengan Pulau Jawa, memang kesenjangannya itu jauh betul. Bahkan kalau cerita pendidikan, karena saya juga lama di daerah, terkait dengan program pendidikan itu kadang kesenjangan di dalam satu kabupaten saja, antara wilayah perkotaan dengan wilayah-wilayah di desa itu luar biasa. Kalau di daerah-daerah kota, di ibu kota kabupaten, biasanya gurunya tuh apa biasanya overload atau berlebih-lebih, ya. Tapi di daerah ada kalanya dalam satu sekolah dasar itu guru yang PNS itu hanya satu orang, yang lain itu adalah tenaga kontrak daerah, bahkan kadang-kadang tenaga sukarela. Nah, kesenjangan ini memang harus segera dijadikan solusinya. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan persiapan kita menghadapi era society ini dengan kesenjangan yang luar biasa ini. Bapak, perlu saya jelaskan bahwa di negara kita ini kan berlaku aturan. Ada yang disebut dengan pendistribusian kewenangan. Nah, kami di Provinsi Jambi, insya Allah yang menjadi kewenangan kami, terutama dari sisi anggaran, kita akan konsen betul. Kita akan perhatikan betul itu. Termasuk juga kita selalu mengingatkan kepada pemerintah daerah, sebab dalam Undang-Undang 23 itu disebutkan bahwa pemerintahan daerah itu adalah eksekutif dan legislatif. Maka kita ingin termasuk pada saat penerimaan siswa baru yang tahun kemarin itu juga kita evaluasi, menjadi bahan evaluasi kita. Itu betul-betul menjadi bahan evaluasi kita. Siswa yang naik dari tingkatan bawah ke atas jumlahnya mungkin bisa dibilang 5 atau 6 kali lipat, sementara daya tampung dari sekolah yang di atasnya sangat rendah. Maka di tahun ini kita akan persiapkan RKB baru, salah satunya kalau untuk pendidikan itu cara yang kita mengatasi. Nah, yang kedua dari sisi menghadapi ini apa yang disampaikan oleh Mbak Suci tadi, bahwa ini tidak bisa menjadi kewenangan atau menjadi konsen dan tugas pemerintah saja. Artinya seluruh elemen yang ada juga harus punya kontribusi masing-masing.
Masyarakatnya juga harus peduli, udah itu pemerintahnya juga harus fokus memperhatikan ini semuanya. Era ini adalah era yang pasti akan lewat dan pasti berlalu. Kita ikut atau tidak, kalau kita tidak ikut dalam era ini maka kita akan tertinggal, kita akan digilas. Maka kita harus siapkan bersama-sama, masyarakatnya harus peduli dan pemerintahnya juga harus fokus memperhatikan ini terutama dari sisi penganggarannya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Jadi saya mau tanya sedikit Pak, dari pihak DPRD sendiri berarti memang sudah pastilah ya concern terhadap era sosial ini kan identik dengan teknologi Pak, makin modern. Dan dari pihak DPRD mungkin sudah ada program nggak sih Pak, maksudnya yang memang concern terhadap modernisasi di wilayah Provinsi Jambi atau seperti apa Pak? Jadi kalau di DPRD adalah kita selalu membahas anggaran bersama-sama dengan pihak eksekutif. Ya. Maka terkait dengan ini leading sektor yang membidangi ini selalu kita tekankan bahwa perubahan zaman, perubahan katakanlah berakhirnya era 4.0 tadi ke era 5.0 ini juga harus kita ikuti. Nah setelah itu satu hal yang saya entah sepakat atau apalah namanya dengan Mbak tadi. Tadi dijelaskan bahwa sekarang jangankan cerita persoalan teknologi dan segala macam, bahkan di daerah-daerah terpencil kualitas sinyal saja sangat buruk dan jelek. Nah saya melihat kondisi sekarang, apalagi saya kan orang daerah, Ibu. Kalau hari ini kita jujur saja bahwa kondisinya semakin baik. Kalau dulu saya ingat kalau saya dari Jambi kembali ke daerah itu hampir 50% saya ketemu area blank spot, tapi hari ini sudah tidak ada. Nah yang kedua yang saya lihat, ini mungkin hikmah dari pandemi kita atau COVID, atau mungkin ini satu hikmahnya ya. Dengan kondisi yang COVID sekarang, hari ini kita lebih baik kondisi penguasaan teknologinya. Kalau dulu mungkin masih banyak yang gagap betul dengan smartphone dan segala macam. Kalau hari ini dengan belajar daring, dengan belajar online ya. Setelah itu kita juga sudah tahu apa yang namanya belajar via Zoom dan segala macam, Zoom meeting dan segala macam. Ya. Mungkin walaupun satu-satunya hikmahnya menurut kami ini bagian dari tahapan kita untuk melangkah lebih baik ke depan dan seterusnya. Seperti itu. Jadi pandemi ini ada hikmahnya juga Pak, tanpa sadar mempersiapkan kita untuk menghadapi era society ini yang penuh dengan teknologi. Seperti itu Pak. Walaupun mungkin satu-satunya hikmah mungkin. benar. Oke baik, saya mau ke Mbak Suci dulu nih Mbak. Kita tahu bahwa era society ini kan artinya koneksi ini semakin tidak ada batas, tidak terbatas. Menurut Mbak Suci nih, di era yang semakin tidak terbatas seperti ini, bagaimana kita tetap bisa mengebumikan nilai-nilai Pancasila, tapi tetap bisa mengikuti, tidak ketinggalan zaman dan mengikuti era society. Itu bagaimana Mbak? Oke. Seperti kita ketahui ya, Pancasila itu kan ideologi negara kita, jati diri kita gitu, jati diri negara. Tapi dengan adanya teknologi, ini malah mendekatkan kita dengan globalisasi yang tidak terbatas tadi gitu. Nah, yang paling penting kalau dalam segi pendidikan sendiri yang harus kita perhatikan itu adalah implementasi kurikulumnya. Kita harus benar-benar mengimbangi antara nilai-nilai Pancasila dengan juga penerapan teknologi yang akan kita laksanakan di lingkungan pendidikan gitu. Jadi bagaimana caranya dari pendidikan dasar anak-anak ini tetap dibentuk karakternya, mereka tetap paham bahwa mereka itu masyarakat Indonesia, anak Indonesia yang punya Pancasila sebagai pedoman negara mereka. Benar. Walaupun mereka bisa mendapatkan ilmu atau sumber dari berbagai macam daerah ataupun negara lain yang bisa mereka adaptasi gitu. Jadi gimana caranya kita mengimplementasikan kurikulum ini, mengingatkan kembali kepada anak didik kita bahwa kalian boleh belajar mengadaptasi ataupun mengadopsi dari negara lain. Ambil yang baik-baiknya, tapi ingat kita juga harus menetapkan tradisi negara kita gitu. Jadi tetap tidak melupakan Mbak ya. Iya. Tapi saya mau tanya sedikit Mbak, dari sistem pendidikan kita, apakah sudah betul-betul telah mengebumikan nilai-nilai Pancasila atau sistem kita belum begitu mendorong untuk
peserta didiknya mengenal nih nilai-nilai Pancasila seperti apa, atau bagaimana menurut Mbak Suci? Oke. Nah, kalau untuk nilai Pancasila sendiri sebenarnya kita sudah punya pelajaran pendidikan kewarganegaraan, kita punya pendidikan agama gitu ya, moral gitu. Tapi kadang-kadang saya rasa ini pendidikan dua pelajaran ini secara teoritisnya mungkin cukup. Benar. Cuman kita harus menambahkan lagi nih ilmu praktikalnya, implementasinya supaya mereka benar-benar bisa ada rasa nilai-nilai Pancasila di kehidupan mereka. Mereka bisa tetap bergotong royong, mereka tetap bisa saling membantu sama lain gitu. Bisa tetap menanamkan nilai-nilai toleransi karena memang kita Indonesia yang beragam gitu ya, banyak suku, banyak budaya, banyak agama gitu. Nah, balik lagi ke sekolahnya ataupun guru. Bagaimana cara guru menerapkan itu? Bisa dalam program ekstrakurikuler, dalam program intrakurikuler, tidak harus dalam hanya pelajaran secara teori saja. Ya, kreativitas guru di sini benar-benar harus ditingkatkan gitu. Karena memang kalau pendidikan, apalagi pendidikan dasar, kita sebagai guru itu tidak mengajarkan ilmu teori saja, tapi kita membentuk karakter anak supaya dia menjadi manusia yang baik, bisa menjadi pemimpin bangsa yang berkarakter. Seperti itu. Oke, baik. Dari Mbak Tiara nih, menurut Mbak Tiara gimana nih? Pendidikan kita apakah sudah cukup gak nih mendorong siswa didiknya untuk mengenal nilai-nilai Pancasila, atau ini masih jadi PR juga, atau seperti apa menurut Mbak Tiara? Iya, terima kasih Mbak Hilda. Sebetulnya seperti ini, harusnya Pancasila itu tidak hanya kita hafal dan kita ketahui, tapi harus kita jiwai. Apalagi kita tahu Pancasila, 5 butir Pancasila apabila kita serap menjadi Trisila, dan apabila kita kembali serap lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong, berarti sudah saatnya sebetulnya kita mengubah pola pendidikan kita itu daripada kompetisi, lebih baik kolaborasi. Era zaman sekarang itu Mbak Hilda, bukan lagi era individualis. Semua orang tuh membangun koneksi, berlomba-lomba membangun koneksi. Jadi bagaimana kita menciptakan lingkungan yang kolaboratif, Pak, saya rasa itu sangat penting untuk di era zaman sekarang ini. Menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan suportif itu bisa dari elemen terkecil, yaitu seorang guru, ataupun menunjang sarana dan prasarana yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Kadang-kadang gini Mbak Hilda, mahasiswa ataupun peserta didiknya itu memiliki semangat juang, inovasi dan kreatif, tapi terbentur dengan birokrasi misalnya ya di sistem pendidikan yang agak sulit. Jadi misalnya kalau tahap terkecil aja di sekolah, anak-anak mau lomba, tiba-tiba oh nggak bisa, ini aturannya gini, atau bahkan mau lomba fasilitasnya tidak menunjang. Nah, hal-hal yang tidak suportif ini bisa menciptakan apa? Menciptakan inovasi yang tidak berkembang di tubuh peserta didik itu sendiri sebetulnya. Sehingga support sistem yang kuat itu bisa menunjang bagaimana peserta didik ini bisa berkembang secara lebih pesat. Terlebih lagi nilai-nilai kolaborasi itu yang perlu ditekankan, sehingga kita itu jangan didesain untuk berlomba-lomba untuk memenangkan diri sendiri, tapi kita lupa bagaimana kita berempati terhadap sesama gitu sebetulnya. Sehingga nilai-nilai kolaborasi, inovasi dan kreativitas itu harus ditunjang dari support system yang baik di lingkungan sekolah, bahkan lingkungan terkecil itu sendiri, yaitu guru, sarana dan prasarana. Seperti itu sih Mbak Hilda. Ya, jadi benar sekali ya. Jadi salah satu poin penting juga era Society 5.0 ini adalah selain meneruskan transformasi industri 4.0, salah satunya juga adalah untuk supaya menciptakan manusia yang bisa berkolaborasi dengan teknologi tapi tetap bisa modern dan tidak meninggalkan kolaborasi itu sendiri tadi. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Injambi. Dari Yale Hotel kami kembali menyapa pemirsa di rumah, dan pada segmen sebelumnya sudah disampaikan dari narasumber-narasumber kita bahwa nilai-nilai Pancasila mungkin secara teori sudah diajarkan kepada siswa-siswa di sekolah.
Namun secara praktikal, apakah memang sudah benar-benar dipraktekkan oleh masyarakat kita? Dan saya mau tanya langsung ke Pak Hafiz sedikit nih Pak. Apakah masyarakat kita di tengah era zaman yang makin modern, apalagi kita mau masuk ke era society ini Pak, di mana semua sudah makin canggih dan koneksi sudah tidak ada batasnya lagi nih Pak. Bapak optimis gak nih? Apakah nilai-nilai Pancasila tidak akan memudar di tengah semakin canggihnya zaman? Terima kasih Mbak. Jadi Pancasila itu adalah falsafah bangsa dan ideologi bangsa. Jadi ketika Pancasila dirumuskan dan dijadikan menjadi dasar negara oleh para pendiri bangsa, Pancasila ini merupakan perekat pemersatu dari semuanya. Perekat dan pemersatu dari perbedaan agama, perekat dan pemersatu dari perbedaan suku bangsa, termasuk juga perekat dan pemersatu dari wilayah-wilayah kita yang berbeda sumber daya alamnya. Kan sampai hari ini masih diperdebatkan di daerah timur yang sumber daya alamnya luar biasa melimpah, tapi kondisi ekonomi kesejahteraan masyarakatnya juga masih jauh dari harapan. Itulah Pancasila. Jadi Pancasila ini adalah menjawab semua persoalan kekinian yang terdahulu hari ini dan insya Allah sampai ke depan. Nah, Pancasila ini sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak ini tadi, mestinya bukan hanya dihafal, tetapi diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Tapi naasnya hari ini, kadang-kalanya banyak orang yang hafal saja tidak. Ketika disebutkan poinnya Pancasila sila pertama sampai kelima, banyak yang tidak tahu. Sampai ada yang menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa, ada yang menyebutnya ketuhanan yang beradab dan segala macam. Nah, sementara implementasi dari Pancasila ini sebenarnya bukanlah hal yang rumit, bukan hal yang sulit, bukan hanya di bangku pendidikan saja adanya. Di rumah juga bisa kita implementasikan Pancasila ini dengan contoh, dengan kalau kita sebagai orang tua memberikan tauladan kepada anak-anak kita. Nah, tauladan memberi contoh yang baik, cara beretika, cara menyambut tamu dan segala macam. Ini juga bagian implementasi dari Pancasila. Nah, kalau saya optimis, insya Allah eksistensi Pancasila ini akan tetap terjaga dengan baik. Dan hari ini, kalau boleh saya cerita sedikit, kita melihat di Provinsi Jambi ada musibah ya. Ada kebakaran di Tanjung Jabung Timur, itu di Mendahara. Dan saya terenyuh betul dan tersentuh betul melihat di lampu-lampu merah, ya, anak-anak, teman adik-adik mahasiswa, bahkan yang siswa-siswa membawa kotak berjalan kemana-mana. Nah, sementara saya yakin sebagian besar dari mereka jangan yang tidak kenal dan tidak tahu dan saudara-saudara mereka di Tanjung Jabung Timur. Nah, menurut saya ini juga implementasi dari pengamalan Pancasila, yaitu tadi yang sila kedua kemanusiaan dan sila yang ketiga adalah persatuan, termasuk sila yang keempat keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Saya pikir ini, insya Allah saya optimis dengan kondisi apapun juga eksistensi Pancasila ini akan tetap terjaga dengan baik. Baik, jadi kalau menurut Bapak kita melihat Jambi lah ya, kita gak usah jauh-jauh dulu kemana ke kota lain. Jambi mungkin masih implementasi dari Pancasila masih tetap ada Pak ya. Oke, baik, saya mau ke Mbak Suci Mbak, selaku penyelenggara pendidikan Mbak, yang memang melihat langsung siswa-siswi Mbak, bagaimana Mbak, apakah nilai-nilai Pancasila masih ada atau mulai makin bermudar nih? Apalagi kita mau masuk ke era society nih Mbak, optimis nggak Mbak? Nilai-nilai Pancasila tetap akan eksis atau bagaimana Mbak? Kalau dari pandangan saya, insya Allah pasti akan terus ada. Nilai-nilai Pancasila akan selalu ada. Nah, dari sisi pendidikan, siswa khususnya, karena memang kebetulan saya mengajar di SD, sebenarnya anak-anak secara nyatanya saat ini itu sudah mulai terlihat lebih individualis dibandingkan dengan di zaman-zaman saya dulu gitu ya, karena pengaruh gadget ini lumayan besar. Jadi mereka agak suka bermain sendiri dibandingkan bermain dengan teman-temannya yang lain. Nah, tapi bagaimana caranya kita mengingatkan kembali bahwa kita itu harus sama-sama bergotong royong, saling membantu. Nilai-nilai Pancasila itu kita ingatkan kembali dari gurunya yang mengingatkan dan bekerja sama juga dengan orang tua di rumah. Karena bagaimanapun orang tualah yang benar-benar memantau
memantau dan mensupervisi kehidupan anak itu di rumah selama 24 jam gitu. Jadi menurut saya bagaimana caranya kita ingatkan kembali bahwa Pancasila itu memang bagian dari diri kita. Nah, pelajaran di sekolah pun juga harus lebih ditekankan ke karakternya. Saya rasa mungkin sekolah-sekolah sekarang sudah mulai aware ya dengan penambahan kegiatan ekstrakurikuler yang misalnya kayak dulu ada PMR, Pramuka. Nah, itu sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila gitu. Jadi anak-anak bisa terus belajar tidak hanya secara teori aja. Mereka memang benar-benar mengimplementasikan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Jadi kalau optimis tetap harus optimis ya? Tetap harus optimis karena memang itu jati diri kita. Iya. Meskipun kondisinya memang pada kenyataannya makin kesini kayaknya anak-anak makin individualis, tapi tetap kita masih bisa ada harapan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era Society 5.0 ini, Mbak ya. Benar. Kalau Mbak Tiara gimana nih, Mbak? Optimis gak kita nilai-nilai Pancasila tetap dapat eksis di tengah era yang makin canggih ini, Mbak? Gimana? Iya, sebagai bangsa Indonesia kita harus tetap optimis ya Pak ya. Tapi gini, saya bisa katakan saya optimis pasti ada dasar. Karena sekarang ini Mbak Hilda memang zaman itu semakin terglobalisasi, modernisasi semakin tinggi. Tapi uniknya bangsa kita ini justru semakin ke sini trendpreneur itu lebih ke sociopreneur loh daripada entrepreneur, di mana usaha itu tuh orientasinya itu adalah ke masyarakat, bagaimana usaha itu memunculkan solusi bagi masyarakat. Kita contoh sajalah Gojek, itu kan karya anak bangsa sebetulnya. Nah, Gojek, Ruang Guru misalnya, itu kan dia berusaha untuk mensinkronkan digitalisasi tapi dapat menjawab tantangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, hal ini tuh berarti tidak semata-mata planner memang keuntungan, tapi ada sisi-sisi sosio di mana dalam Pancasila kita mengenal yang namanya keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat. Itu sebenarnya cerminan, Mbak Hilda, dari bagaimana anak-anak bangsa ini mulai berpikir, saya nih untuk maju tidak hanya untuk diri sendiri loh, tapi apa sih yang mampu saya jawab untuk tantangan masyarakat atau bangsa ini. Nah, sudah banyak sekali contoh anak-anak bangsa yang telah memikirkan itu. Kalau kita bisa katakan ini sebenarnya pengamalan Pancasila yang secara langsung loh diterapkan dalam kehidupan gitu. Nah, yang perlu menjadi sebenarnya yang perlu menjadi fokus bukan mempertanyakan apakah masih relevan atau tidak, ada atau tidak, tapi bagaimana mempertahankan hal itu dan menjaga agar tidak hanya 1-2 aktor loh yang melakukan itu, tapi sama-sama seluruh masyarakat. Kalau kita bisa katakan tidak seluruh, tapi paling tidak semakin banyak jumlah masyarakat yang aware atau memikirkan hal tersebut, seperti itu. Itu sih Mbak Hilda. Baik, jawabannya sangat baik sekali ya. Oke, selanjutnya di segmen terakhir kita akan bertanya terkait persiapan saja yang harus kita persiapkan dalam menyambut era Society 5.0. Tetap di Injambi. Baik pemirsa, kembali dengan Injambi dan pada saat ini kita sudah berada di penghujung acara kita, yakni segmen keempat, dan saya ingin menanyakan apa saja persiapan yang harus kita persiapkan dalam menghadapi era Society 5.0 namun tetap tidak menghilangkan nilai-nilai eksistensi dari Pancasila. Saya mau ke Mbak Tiara dulu nih. Mbak, apa aja sih persiapan yang harus kita aware dari sekarang dalam menghadapi era society ini menurut Mbak Tiara selaku akademisi? Tentunya literasi ya Mbak, penting sekali untuk kita sebagai akademisi lah. Kalau saya berbicara dari sisi akademisi, penting sekali kita memahami bahwa literasi itu menjadi salah satu faktor untuk mengejar ketertinggalan sebetulnya. Sehingga apa yang perlu kita persiapkan adalah diri sendiri untuk tidak kalah saing dengan meningkatkan kualitas diri seperti itu. Dan untuk tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,
tentu semangat nasionalisme itu harus tetap dikobarkan seperti itu. Dalam artian sebagai penerus bangsa, kita ini kan dicetuskan, dicerdaskan untuk menjawab dan juga menggapai cita-cita negara, istilahnya seperti itu kan. Sehingga otomatis kita memiliki beban sebagai individu ya, kita memiliki beban tidak hanya untuk bisa membanggakan diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa membawa nama bangsa ini menjadi harum. Kalau belum bisa ke kancah internasional, setidaknya di lingkungan kita sekitar dulu yang terdekat. Bagaimana kita bisa memiliki, apabila kita memiliki pengetahuan yang lebih, kita tularkan ke teman-teman sekitar. Bagaimana kita berdiskusi, berdialektika, dan juga dalam berdiskusi itu tidak hanya melulu berbicara tentang perorangan, tapi bagaimana mendiskusikan ide-ide kreatif, apalagi anak muda ya Mbak Hilda. Banyak sekali sekarang itu anak muda sedikit-sedikit nongkrong, sedikit-sedikit nongkrong. Dengan nongkrong itu sebetulnya bisa memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif, itu sudah bisa menjadi salah satu upaya kita dalam mencapai apa ya, untuk mengikuti era society ini gitu sebetulnya. Apalagi masyarakat kita itu kan sangat sosial ya, sosial oriented sekali, sehingga dengan membangun koneksi antara satu dan lain untuk menciptakan sebuah perubahan dari skala terkecil, itu sebenarnya hal yang patut kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu sih Mbak Hilda. Oke, berarti yang pertama poin pentingnya literasi, itu penting banget ya pasti ya. Dan kemudian kalau menurut Mbak Tiara, masyarakat kita tuh sebenarnya sosial oriented loh. Jadi nilai-nilai Pancasila harusnya nggak akan hilang ya Mbak ya, dengan apapun zamannya. Benar seperti itu Mbak ya. Oke, saya mau ke Mbak Suci nih Mbak. Menurut Mbak Suci, apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi era society 5.0 ini? Menambahkan tadi yang sudah disebutkan sama Mbak Tiara, yaitu tingkatan literasi. Benar sekali, kita harus mengingatkan diri kita, tapi yang penting juga adalah sinergi. Kita harus bersinergi satu sama lain, antara sektor manapun kita harus membantu, bahu-membahu gitu ya, sehingga kita tidak akan tertinggal, baik dari pendidikannya, dari guru, dari orang tua, siswa, pemerintah, pembuat kebijakan gitu ya. Semua kita bahu-membahu, kita mencari permasalahan ini, kita coba cari solusinya sama-sama. Kalau misalnya memang di pendidikan permasalahannya ternyata masih banyak guru yang belum begitu paham dengan penggunaan teknologi, padahal seharusnya kita memang sudah harus menggunakan teknologi, apalagi saat pandemi seperti ini. Mungkin kita bisa membuat seperti kebijakan pelatihan khusus untuk guru-guru, sehingga mereka bisa mengajarkan anak didik mereka belajar menggunakan teknologi. Dan juga misalnya ke orang tua gitu ya, bagaimana cara kita menjelaskan ke orang tua bahwa penggunaan gadget itu harus kita benar pilah-pilah sekali kontennya, sehingga anak-anak bisa belajar dari gadget, tidak menggunakan itu hanya untuk bermain game misalnya begitu ya. Jadi memang sinergi satu sama lain sangat penting, jadi kita tidak akan tertinggal dari negara manapun gitu. Jadi Mbak, dari pihak penyelenggara pendidikan siap untuk menghadapi era society namun tetap tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila? Siap, tentu pasti siap. Siap Pak ya. Oke, baik. Dari Bapak? Nambah sedikit bisa boleh, Mbak? boleh. Jadi gini, memang benar Mbak, saya sepakat sekali. Saat ini tuh tidak lagi zamannya apa-apa top down, apa-apa dari nunggu pemerintah, apa-apa dari nunggu pihak yang berwenang. Kita sebagai masyarakat, society itu harus berdaya gitu sebetulnya, berdikari seperti itu kan, sehingga segala suatu kebijakan itu bisa dimulai dari bottom up loh, dari bawah ke atas, dari hal terkecil, dari lingkup yang terkecil. Sehingga kalau kita hanya mengharapkan dari top down, itu makanya lama ya Pak. Perlu sinergi tadi ya Mbak Suci, sehingga apa yang menjawab tantangan bangsa ini bukan jadi beban dan tanggung jawab pemerintah Mbak, tapi kita juga sebagai masyarakat juga harus peka sedini mungkin mengatasi masalah secara bersama-sama. Itu sih Mbak Hilda. Saling bersinergi ya, jangan menunggu dari pemerintah aja Mbak ya. Baik Bapak, dari pihak pemerintah nih, bagaimana Pak, persiapan apa yang harus kita persiapkan? Terima kasih Mbak. Jadi saya menambahkan dari Mbak berdua tadi. Kalau saya dengar tadi kuncinya adalah sinergi. Pancasila ini adalah suatu hal yang niscaya yang harus kita pertahankan, wajib hukumnya. Sebab yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa ini adalah pemersatu dan perekat dari semua perbedaan-perbedaan yang ada. Nah kuncinya betul,
harus ada sinergisitas antara seluruh komponen dan elemen yang ada. Kita harus berkolaborasi, berinteraksi bersama-sama. Kalau dalam bahasa Pancasilanya adalah gotong royong, itu bahasanya seperti itu. Minimal kita melakukan sinergisitas di 3 elemen atau komponen yang ada. Pertama, pemerintah. Kalau di daerah itu disebut pemerintahan daerah adalah eksekutif dan jajarannya, pimpinan DPRD dan jajaran, itulah pemerintah daerah. Yang kedua adalah elemen dunia pendidikan. Yang ketiga adalah dunia usaha atau industri. 3 hal ini harus bersinergi dan memainkan perannya masing-masing. Pemerintah mungkin menyiapkan baik dari sisi aturan, menyiapkan infrastrukturnya baik fisik maupun non fisik. Yang fisik contohnya dengan membangun gedung-gedung sekolahan yang layak, jalan-jalan yang baik, dan semuanya terintegrasi dengan baik. Yang non fisik kalau kita bicara pendidikan dengan menyiapkan kualitas guru-guru yang sumber daya manusianya yang lebih baik. Nah setelah itu juga dunia pendidikan juga harus mengambil peran yang baik dengan menciptakan lingkungan sekolah yang baik, dengan menciptakan kurikulum juga yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yang terakhir adalah yang tidak bisa kita tinggalkan adalah dunia industri atau dunia usaha. Sebab sekolah ataupun apa yang kita lakukan oleh anak-anak kita ujungnya adalah di dunia usaha, yaitu di tempat bekerja. Jadi intinya adalah harga mati bahwa ideologi Pancasila ini harus kita pertahankan. Nah setelah itu untuk menghadapi era baru ini kita harus melakukan kerjasama atau sinergisitas secara komprehensif dari semua elemen yang ada. Saya pikir itu, dan kami dari pemerintahan Provinsi Jambi, katakanlah itu eksekutif dan legislatif, kita siap untuk mendukung itu. Terima kasih, Pak. Berarti Jambi harus siap ya menghadapi era baru ini. Semua stakeholder sudah siap ya berarti. Baik dari penyelenggara pendidikan, akademisi, dan pemerintah juga siap. Dan tentunya kita sebagai masyarakat juga harus mampu mendukung era baru ini. Dan saya simpulkan dari ketiga narasumber kita, bahwa persiapan yang harus kita punya untuk menghadapi era society 5.0 adalah pertama, seperti kata Mbak Tiara, literasi penting sekali ini. Bagaimana kita bisa menghadapi kalau kita tidak mengetahui, dan hal itu dapat kita ketahui tentunya dari literasi. Dan yang kedua, kesimpulan dari seluruh narasumber adalah kerjasama dari stakeholders. Setiap pihak bekerja sama, bersinergi dalam mewujudkan era society. Dan yang paling penting dan harus digarisbawahi bahwa era society ini yang dimana dunia semakin tidak ada batasnya, tidak terbatas, tetapi kita harus punya border, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dan dengan begitu hari ini talk show kita berakhir. Tidak terasa sudah 1 jam kami telah menemani Anda. Saya Hilda Mestria Fadila mewakilkan kru yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa saksikan In Jambi selalu di JEK TV Inspirasi Kita. Sampai jumpa.